Kisah asmara Raden Wijaya. Sebelum melanjutkan untuk video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di channel Safa Seni Media. Semangka Raden Wijaya ajeneng Prabu Isaka Rasa Rupa Dewi Cintaksu 1216 Soko. Sebuah catatan yang sama-sama dimuat dalam kitab Pararaton dan kitab Nagara Kertagama menjadi penanda Raden Wijaya naik tahta sebagai raja pertama di kerajaan Majapahit. Tahta yang diraihnya bukan jatuh begitu saja dari langit. Putra Dyah Lembutal ini harus melalui 2 pertempuran besar untuk bisa mendirikan sekaligus mencapai puncak singgasana Majapahit. Atas bantuan strategi cerdik Arya Wiraraja dan kesetiaan para panglima perangnya, Raden Wijaya mampu memenangkan pertempuran melawan Jayakatwang, sekaligus menghancurkan pasukan Mongol yang memiliki kekuatan sangat dahsyat. Di dalam tulisan Ribut Darmo Sutopo yang berjudul Sejarah Perkembangan Majapahit, yang termuat dalam buku 700 tahun Majapahit, suatu bunga rampai, di mana disebutkan Raden Wijaya benar-benar merangkak dari nol untuk mencapai posisinya sebagai orang nomor 1 di Majapahit. Dalam tulisannya Ribut Darmo Sutopo menyebutkan, sebagai anak dari Dyah Lembutal, Raden Wijaya tidak langsung mendapatkan posisi enak di Singosari pada masa kepemimpinan Raja Kertanegara. Raden Wijaya mula-mula mengabdi kepada Raja Kertanegara, padahal bila dirunut dari silsilah keluarganya, Raden Wijaya merupakan piut atau canggah dari Ken Arok yang merupakan pendiri kerajaan Singosari. Ibu Raden Wijaya, Dyah Lembutal, merupakan putri dari Mahesa Campaka atau yang juga disebut Narasingharmurti. Sementara Narasingharmurti sendiri merupakan anak dari Mahesa Wong Teleng yang merupakan anak dari Ken Arok dan Ken Dedes. Ketika Jayakatwang melancarkan serangan ke Singosari, Raden Wijaya ditugaskan Raja Kertanegara untuk menghadang pasukan musuh. Upaya Raden Wijaya yang didukung para panglima perang yang berpengalaman berhasil menghalau pasukan Jayakatwang yang menyerang dari sisi utara Singosari. Tak disangka, ternyata Jayakatwang juga mengerahkan pasukan yang jauh lebih kuat dari sisi selatan Singosari. Serangan dadakan ini membuat Raja Kertanegara tewas di istananya. Seluruh putri Raja Kertanegara turut ditawan oleh Jayakatwang. Ribut Darmo Sutopo dalam tulisannya menyebutkan, putri-putri Raja Kertanegara yang ditawan Jayakatwang tersebut sedianya akan dinikahkan dengan Raden Wijaya. Namun Raden Wijaya tak menyerah begitu saja. Melalui usaha yang gigih, akhirnya putri tertua dari Raja Kertanegara, yaitu Dyah Dewi Tribuana Parameswari, berhasil direbutnya.
upaya perebutan putri raja Kertanegara tersebut tidaklah mudah. Saat membawa kabur putri Parameswari, Raden Wijaya dan pasukan yang setia kepadanya terus dikejar pasukan dari kerajaan Kediri. Dalam prasasti Kudadu disebutkan Raden Wijaya akhirnya bersepakat dengan para prajurit setianya untuk mengungsi ke Madura untuk berlindung kepada Arya Wiraraja. Saat bertemu Arya Wiraraja, Raden Wijaya disarankan untuk menghamba kepada Jayakatwang. Dan ketika penghambaan itu diterima, Raden Wijaya disarankan untuk meminta membuka hutan tarik sebagai kota. Dari kota baru inilah strategi menyerang Jayakatwang mulai disusun dengan memanfaatkan kekuatan pasukan Mongol yang datang ke Jawa untuk menghancurkan Raja Kertanagara. Usai berhasil menghancurkan Jayakatwang, pasukan Raden Wijaya balik menyerang pasukan Mongol, sehingga pasukan Mongol kocar-kacir. Usai naik tahta sebagai Raja Majapahit, Raden Wijaya disebut dalam kitab Nagara Kertagama, di dalam prasasti Kudadu serta prasasti Sukamerta menikahi 4 putri Raja Kertanegara sekaligus. Selain putri pertama, Dyah Dewi Tribuana Parameswari, Raden Wijaya juga menikahi Dyah Dewi Narendra Duhita Mahadewi, Dyah Dewi Prasna Paramita Jayendra Dewi, dan Dyah Dewi Gayatri Raja Patni. Kitab Nagara Kertagama menyebutkan putra pertama Raden Wijaya yang kemudian menggantikannya sebagai raja kedua Majapahit, Jayanegara, adalah putra hasil pernikahan Raden Wijaya dengan Indraswari. Namun dalam kitab Pararaton, Jayanegara yang disebut Kalagemet merupakan putra Raden Wijaya dengan seorang putri dari Melayu bernama Darapetak, yang diduga dalam Negara Kertagama disebut Indraswari. Darapetak dibawa ke Jawa oleh Maesa Anabrang yang sebelumnya memimpin ekspedisi Pamalayu yang digagas Raja Kertanegara saat masih bertahta di Singosari. Darapetak merupakan hasil diplomasi persahabatan yang dilakukan oleh Raja Kertanegara kepada Raja Dharmasraya di Jambi untuk berkoalisi membendung kekuatan Mongol. Dari 4 putri Raja Kertanegara memiliki peran masing-masing bagi Raden Wijaya. Dyah Dewi Tribuana Parameswari disebut memiliki keunggulan dalam permainan kata atau disebut Mahalalita. Sementara Dyah Dewi Narendra Duhita Mahadewi disebut menjadi landasan percintaan Raden Wijaya. Dan Dyah Dewi Prana Paramita Jayendra Dewi memiliki kesetiaan dan perilaku yang sangat luhur. Sedangkan si bungsu Dyah Dewi Gayatri Raja Patni disebut memiliki kecantikan yang luar biasa dan paling disayang oleh Raden Wijaya. Bahkan hubungan keduanya sampai dilukiskan seperti sepasang Dewa Siwa dengan Dewi Uma. Raden Wijaya bertahta sebagai Raja Majapahit selama 16 tahun.
Menurut kitab Pararaton, Raden Wijaya mangkat pada tahun 1267 Saka atau tahun 1305 Masehi. Sementara versi kitab Negara Kertagama, Raden Wijaya wafat pada tahun 1231 Saka atau 1309 Masehi. Setelah Raden Wijaya mangkat, tahta Raja Majapahit berpindah ke Jayanegara. Selama pemerintahannya, Jayanegara didera banyak pemberontakan dan tindakan asusila yang membuatnya banyak dibenci. Salah satu hal yang paling dibenci dari Jayanegara adalah upaya menguasai putri-putri cantik di lingkungan kerajaan Majapahit. Jayanegara melarang para jejaga mendekati adik-adik perempuan dari ibu yang berbeda, yakni Tribhuwana Tunggadewi dan Raja Dewi Maharajasa. Jayanegara sendiri akhirnya tewas di tangan seorang abdi dalam bernama Tanca. Aksi pembunuhan yang dilakukan Tanca diduga akibat pengakuan istri Tanca yang mengaku diperlakukan tidak senonoh oleh Jayanegara. Itulah sedikit ulasan dari kisah asmara Raden Wijaya. Semoga video ini bermanfaat dan kita semua masih menyukai sejarah bangsa. Terima kasih.